Shalom adik-adik sekolah minggu GKY Palembang, khususnya yang kelas tengah dan kelas besar nih. Apa kabarnya? Wah, lo senang sekali kalau hari ini kita bisa ibadah lagi. Gak terasa ya adik-adik, sudah 1 minggu lagi berlalu dan ini minggu yang ketiga di bulan Maret. Kita semua sudah siap untuk kembali memuji Tuhan di hari minggu ini. Oke, ya, lo sebelumnya mau ngajak kita siapkan hati dulu nih. Bagaimana caranya? Kita mau berdoa sebelum kita menaikkan pujian dan juga belajar firman Tuhan. Ayo, lo minta semua adik-adik dengan sikap berdoa, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami sudah siapkan diri kami. Kami sudah siapkan yang terbaik untuk Tuhan, supaya pagi hari ini kami boleh ibadah Tuhan dengan hati yang siap dan juga dengan diri kami yang siap sepenuhnya. Inilah doa kami, kiranya Tuhan Yesus, Engkau senang atas ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Nah adik-adik, lo semua ajak kita untuk memuji Tuhan ya. Karena Tuhan senang ketika anak-anak yang Tuhan sudah selamatkan dengan hati penuh syukur datang memuji Dia. Lagu pertama, lo semua ajak kita menyanyikan bahwa Tuhan Yesus adalah sobat kita yang setia, gitu ya. Dia sobat yang selalu menemani dan mendampingi kita. Dengan hati penuh sukacita, keluarkan suaranya, kita sama-sama memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa Tuhan kita? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi dari awal. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Puji Tuhan ya. Jadi ingat, Tuhan Yesus itu seperti seorang sobat yang setia, yang selalu menemani waktu kita susah, waktu kita sendirian. Tuhan selalu ada. Adik-adik tinggal berdoa saja, maka Tuhan pasti akan mendengar doa kita, karena Dia selalu menemani kita. Kita tidak pernah sendirian. Oke? Nah, sekarang lo sejuan mau ajak kita bangkit berdiri sebentar. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian yang baru. Tapi pujian ini sangat singkat, kalimatnya sederhana, hanya mengagungkan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah yang terkuat, Dia ada yang terhebat, dan Dia adalah yang terbesar. Ya, dan Dia tidak ada tandingannya.
Lose Johan ada gerakannya, kalian berdiri nanti ikuti gerakan dari Lose Johan sambil kita belajar pujian ini. Oke. Siap. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus, Yesus yang terkuat, hey, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi ya, dari awal lo semua ajak kita sama-sama bernyanyi, ikuti gerakan Lose Johan. Gerakannya sederhana, siap. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Tiada tandingannya. Sekali lagi, tiada tandingannya. Oke, berikan tepuk tangan, puji Tuhan. Lo percaya kalau kalian semua ikuti gerakannya, pasti juga sudah berkeringat, tambah semangat ya memuji nama Tuhan. Silakan duduk kembali, dan saat ini kita mau siapkan hati mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, sekarang kita mau tenangkan hati kita. Kita mau nyanyi satu pujian. Bapa, kami mau mengenalmu lebih dalam, lebih dekat, supaya sejak kecil hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Bapa-Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Sekali lagi dari awal, Bapa, ku datang kepadamu. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu, biar ku mengenal-Mu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang
hatimu, tentang isi hatimu, tentang isi hatimu. Mari, langsung saja kita berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian kami, nyanyian kami kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengar suara Tuhan. Berkatilah cerita firman Tuhan pada minggu ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali hari Minggu pagi ini Lause Johan kembali bisa menyampaikan cerita firman Tuhan kepada adik-adik semua. Nah, Lause Johan mau kasih tahu bahwa mulai minggu ini kita akan belajar kisah-kisah seputar hari kesengsaraan Tuhan Yesus. Kenapa Lause? Karena 5 minggu ke depan, 5 minggu lagi kita akan merayakan Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, supaya kita disiapkan untuk bisa menyambut hari Paskah ini, maka mulai minggu ini sampai minggu-minggu seterusnya, 4 minggu, kita akan belajar tentang kisah-kisah atau kejadian sekitar penderitaan Tuhan Yesus, ya. Nah, sebelum Lose menyampaikan cerita hari ini, Lose mau tanya dulu, siapa yang masih ingat cerita tentang Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya? Ada berapa murid Tuhan Yesus? 12, ya. Dan apakah adik-adik semua ingat secara lengkap 12 orang murid Yesus? Ada yang bisa ingat? Wah, kalau ada yang bisa ingat luar biasa, ya. Lose acungkan jempol. Nah, mungkin ada juga yang tidak ingat secara lengkap, ya, nama-nama ke-12 murid Tuhan Yesus. Tapi pasti kalian ingat beberapa nama murid yang sering diceritakan, ya. Salah satunya, kalau lo sebut nama ini mungkin kalian juga langsung ingat, ya. Kalian pasti ingat murid Yesus yang bernama Yudas. Oke? Tahukah adik-adik bahwa ada 2 orang murid Tuhan Yesus yang bernama Yudas, yaitu Yudas anak Yakobus atau yang disebut Tadeus, dan Yudas Iskariot. Nah, yang hari ini Lose akan ceritakan adalah Yudas Iskariot. Nah, Lose mau tanya lagi, apa yang terlintas di pikiran adik-adik semua saat mendengar nama Yudas? Ayo, apa yang terlintas dalam pikirannya? Ya, benar sekali, ya. Pasti sebagian besar kita akan memikirkan ketika sebut nama Yudas, oh, dia adalah seorang pengkhianat, ya. Yudas adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang paling sering diceritakan. Dan biasanya ketika menceritakan Yudas pasti bercerita tentang kesalahannya, yaitu mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, hari ini tema kita minggu ini adalah pengkhianatan Yudas. Nah, mengapa Yudas bisa menjadi seorang pengkhianat, adik-adik? Nah, inilah yang hari ini kita mau belajar sama-sama. Dan apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak Tuhan ketika kita sudah belajar tentang Yudas? Nah, adik-adik, di kalangan umat Kristen, nama Yudas pasti sudah tidak asing lagi, ya. Yudas itu adalah anak dari Simon Iskariot, dan dari 12 murid Yesus, ia merupakan orang yang mendapatkan kepercayaan penting. Kenapa? Karena dia ditugaskan sebagai bendahara daripada rombongan Tuhan Yesus. Jadi Yesus dengan murid-muridnya, keuangan mereka itu dipegang dan diatur oleh Yudas. Berarti bisa dikatakan Yudas adalah orang yang sangat dipercayai oleh Tuhan Yesus, sampai Tuhan Yesus percayakan dia untuk memegang uang untuk keperluan pelayanan Tuhan Yesus, ya. Nah, tapi adik-adik, ternyata Yudas ini dia bukan seorang bendahara yang baik, ya. Dia ini sering kali mencuri uang kas yang dipegangnya untuk keperluan pribadinya. Itu ada tercatat di
kitab Yohanes 12 ayat 6. Yudas juga melakukan ya pelayanan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun. Jadi Yudas ini melakukan pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun. Ia dapat kesempatan untuk melihat secara langsung mujizat yang Yesus lakukan, kuasa Tuhan Yesus gitu ya. Dia lihat semua, seperti ketika Yesus mengusir setan, Yesus menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati ya. Yudas ikut semua pelayanan Tuhan Yesus selama 3 tahun itu. Tetapi Yudas ini dia masih bisa tergoda oleh iblis menyangkut soal uang ya. Dan gara-gara uang inilah nanti akhirnya membuat Yudas menjadi seorang pengkhianat. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius 26 ayat 14 hingga ayatnya ke-25. Nah, Losa tidak akan bacakan karena waktu, kalian bisa baca di rumah, tapi Losa akan ceritakan tentang perikop ini. Nah, pada waktu itu Yudas sudah tahu bahwa Yesus ini makin terkenal gitu ya. Banyak orang mengikut Yesus, tetapi ada orang Farisi, imam-imam kepala dan ahli Taurat, mereka itu banyak yang tidak suka kepada Yesus. Kenapa Lose? Mereka itu ingin menyingkirkan Yesus karena Yesus itu lebih populer di depan banyak orang. Yesus lebih didengar oleh orang banyak dan Yesus itu sering menegur mereka, yaitu para imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Jadi mereka ini selalu mencari cara bagaimana untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, Yudas yang tahu tentang hal ini, dia lihat ada kesempatan ini ya untuk aku dapat uang nih. Jadi imam-imam kepala ini ingin menangkap Tuhan Yesus. Jadi kalau aku menyerahkan Yesus kepada mereka, pasti aku akan dapat duit dong ya, dapat uang. Pemikiran Yudas. Akhirnya Yudas pergi menemui imam-imam kepala dan dia bertanya kepada imam-imam kepala, apa yang hendak kamu berikan padaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Maksudnya menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Nah, jadi Yudas ini tahu Yesus itu punya nilai jual. Artinya dengan dia menyerahkan atau dia menjual Yesus kepada imam-imam kepala, maka ia akan mendapatkan uang. Jadi setelah mereka berunding adik-adik dengan imam-imam kepala ini, maka mereka menyetujui ya, mereka dan dengan Yudas menyetujui sejumlah uang bahwa Yudas nanti akan diberikan 30 keping uang perak sebagai ganti untuk menyerahkan Tuhan Yesus gitu ya. Nah, adik-adik, 30 keping perak ini pada masa itu adalah uang yang cukup besar nilainya gitu ya. Jadi Yesus gurunya dijual seharga 30 keping uang perak. Nah, Yesus yang mengetahui tentang rencana Yudas ini lalu berkata di depan para murid bahwa ini mereka sedang makan ya. Yesus berkata kepada semua di depan para murid bahwa dari mereka akan ada yang akan mengkhianati dia. Yesus bisa tahu isi hati orang. Jadi Yesus sudah tahu rencana Yudas. Yesus bilang begitu. Ketika para murid mendengar ucapan Yesus, mereka bingung. Lalu mereka berbisik-bisik, siapa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus yang akan mengkhianati dia? Tiba-tiba Yudas ini berkata, adik-adik, dia berkata kepada Tuhan Yesus, bukan aku ya Rabi, artinya bukan aku ya guru gitu. Lalu Yesus hanya menjawab, engkau telah mengatakannya gitu ya. Jadi sama saja Yudas itu sudah mengakui sendiri bahwa dialah yang nanti akan mengkhianati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu firman Tuhan yang disampaikan tentang kisah Bileam yang dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa Israel, hari ini firman Tuhan tentang Yudas yang dipilih Yesus menjadi muridnya, tapi akhirnya dia mengkhianati Yesus. Apakah Tuhan Yesus salah memilih Yudas ketika dia mencari murid? Apakah Tuhan Yesus bahkan salah karena mempercayakan Yudas sebagai bendahara? Tentu saja tidak, adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu maha tahu. Dan semua murid-murid yang Yesus pilih memang tidak ada yang sempurna. Jadi ketika Yesus panggil mereka, Yesus itu ingin memproses semua murid-muridnya.
Seperti Yudas ini, ya, diproses supaya dia itu bisa berubah, bisa bertobat dan bisa setia kepada Tuhan Yesus. Yesus bahkan berulang kali memperingatkan Yudas, tapi ternyata Yudas tetap dia jatuh dalam godaan iblis, yaitu dia cinta akan uang. Nah, adik-adik, setiap kita juga tidak sempurna dan tidak lebih baik dari Yudas. Ya, kita juga bisa ada kebiasaan yang jelek. Misalnya kita suka bohong, suka marah, suka teriak, bicara kasar, dan juga hal lain-lain yang bisa dikatakan itu seperti kita membuat Tuhan sedih. Ya, dan mungkin hanya kita yang tahu, ya, banyak orang lain nggak tahu, hanya kita yang tahu kesalahan-kesalahan yang bisa buat Tuhan sedih. Tapi adik-adik, Tuhan itu mau bahwa kita ini tahu kesalahan kita dan kita itu harus berubah. Kita harus berkomitmen sungguh-sungguh selama Tuhan masih berikan kesempatan kepada kita. Kita harus jadi anak Tuhan yang baik. Ya, kesempatan yang Tuhan berikan harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, dan kita harus berjanji untuk setia kepada Tuhan. Tidak boleh mengkhianati Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita semua. Ya, jangan pernah tukarkan Tuhan dengan apapun, adik-adik. Jadi, kalau saya mau kasih pesan penutup, jangan pernah mengkhianati Tuhan, melainkan kita harus menikmati Tuhan. Ya, belajar untuk selalu jaga hati supaya kita jangan jatuh seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus, sehingga akhirnya Tuhan Yesus ditangkap dan kemudian Tuhan Yesus tidak lama lagi dia akan disalibkan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu hari ini untuk mengingatkan kita akan cerita ini diambil dari Mazmur 139 ayat 23. Bunyinya, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Mazmur 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Dihafalkan, nanti kirimkan kepada lose-lose, atau kita bisa bacakan lagi bersama di Google Meet. Ya, lose mau ajak kita tutup dalam doa untuk cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kami belajar dari pengkhianatan Yudas, orang yang sudah Tuhan pilih menjadi murid Tuhan, diberi kepercayaan, tapi ternyata dia tidak menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan untuk menjadi murid yang menyenangkan Tuhan. Malah Yudas mengkhianati Tuhan Yesus. Dan Tuhan, biarlah kami semua belajar dari kecil, kami menjaga hati kami selalu mengutamakan Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Kami mau hidup kami selalu bisa menyenangkan Tuhan dan tidak membuat Tuhan sedih. Bantu kami Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang setia selalu kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Wah, adik-adik, puji syukur kepada Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan yang tadi Lose sudah sampaikan. Ya, dari cerita hari ini kita tahu bahwa Yudas adalah murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Ya, dan dari sini kita belajar, kita harus waspada terhadap godaan dunia, salah satunya uang. Yudas itu gara-gara uang akhirnya ia mengkhianati Tuhan Yesus. Dan dari kisah Yudas ini kita juga mau belajar untuk berkomitmen setia kepada Tuhan. Siapa yang mau janji selalu setia sampai kepada Tuhan? Angkat tangannya. Oke, ya, Tuhan lihat setiap adik-adik yang mengangkat tangan, yang janji setia kepada Tuhan. Dan ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 139 ayat 23. Bunyinya, selidikilah aku ya Allah
dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Hafalkan, kirimkan videonya kepada Lause-Lause. Oke? Dan saat ini tiba waktunya kita mau ucap syukur sama Tuhan. Kita mau berikan persembahan. Adik-adik yang sudah ada amplop persembahan, kotak persembahan, masukkan persembahan di amplop, tempel stiker tanggalnya, simpan lagi dalam kotak. Dan yang belum punya amplop ataupun kotak, bisa minta tolong papa mama mengirimkan persembahannya ke rekening gereja di bawah ini, ataupun ada scan QR code. Oke? Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil berikan persembahan, lalu saja kita nyanyikan pujian God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi. God is so good. He is so good to me. Sama-sama. God is so good. Yes. God is so good. Yes. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. He's so good to me. Oke, berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Nah, sebelum Lause Johan menutup dalam doa ibadah kita di YouTube, ada satu pengumuman penting yang Lause Johan ingin sampaikan kepada kita semua. Apa itu Lause? Lause memberitahukan bahwa bulan depan, di bulan April, kita akan merayakan Paskah Sekolah Minggu. Tanggal berapa? Hari Minggu, tanggal 17 April, jam 10.30 pagi atau jam setengah 11 ya. Adik-adik ingat dan catat baik-baik waktunya, karena ini waktunya yang berbeda lagi, yaitu hari Minggu 17 April jam 10.30. Tema Paskah Sekolah Minggu kita tahun ini adalah Rayakan Yesus ya, karena memang kita mau merayakan hari kebangkitan Tuhan. Nah, ibadah Paskah tahun ini kita masih lakukan secara online. Jadi adik-adik bisa mengikuti ibadah Paskah kita di rumah masing-masing melalui kanal YouTube GKY Palembang. Firman Tuhan nanti akan dibawakan oleh Lause Maria ya. Semoga acara Paskah ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa ya, 17 April 2022 jam 10.30 di YouTube GKY Palembang. Nah, sekarang Lause mau ajak kita untuk berdoa untuk persembahan kita dan menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus, kami sudah selesaikan ibadah kami melalui YouTube. Kami sudah memuji Tuhan, dengar cerita firman Tuhan, dan sudah memberikan persembahan kami. Sebentar, kami akan menutup ibadah di YouTube dan melanjutkan pertemuan kami di Google Meet. Mohon Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami memohon dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Ya, Lause Johan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.